Politik dinasti kembali menjadi sorotan setelah pemilu 2024 lalu. Masyarakat Indonesia disajikan fakta pelantikan Putri Adis Kadir Adela Ganasya Adis sebagai anggota DPR RI sisa masa jabatan 2024-2029 pada 12 Mei 2026 lalu. Adela dilantik untuk menggantikan ayahnya, Adis Kadir, yang mundur dari jabatan anggota DPR RI karena terpilih menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi. Tentu, fenomena ini bukan baru kali ini terjadi di Indonesia, bahkan seolah sudah menjadi tradisi. Mengutip pernyataan Sri Margana, seorang sejarawan UGM, dalam dialog sejarah riwayat dinasti politik di saluran Facebook dan YouTube Historia.id, dengan menyebut bahwa hal ini bukan merupakan fenomena tapi juga tradisi. Akarnya bisa ditarik jauh ke masa lalu. Tradisi yang dimaksud Margana tersebut berawal dari budaya feodalisme di Nusantara yang juga menganut patrimonialisme. Politik dinasti relatif lebih banyak ditemukan di Jawa dibanding di tempat lain. Margana berpendapat, ini ada hubungannya dengan langgengnya tradisi kerajaan di Jawa. Sudah sejak abad ke-7, orang Jawa terbiasa dengan politik dinasti. Orang Jawa mengenal Trahing Kusumo, Rembesing Madu, Wijiling Naratopo, Tedaking Andonowari. Maknanya bahwa seseorang untuk menjadi raja harus berdarah bangsawan, yakni orang-orang yang darahnya merembes dari sultan yang bangsawan, pendeta atau ulama. Jadi hanya orang-orang itu yang dianggap bisa menjadi pemimpin. Jika ada yang tidak sesuai kriteria tetapi naik tahta, maka orang itu dikatakan mendapat pulung atau keberkahan dan keberuntungan besar. Politik dinasti kemudian berlanjut pada masa kolonial Belanda pada abad ke-15 hingga abad ke-20. Pieter Sutherland, penulis buku Politik Dinasti Keluarga Elit Jawa abad 15 sampai 20, mengurai berbagai upaya kolonial melanggengkan kekuasaan para elit Jawa. Buku ini merupakan terjemahan dari Notes on Java's Regent Families yang dimuat dalam Jurnal Indonesia terbitan Cornell University Southeast Asia Program di tahun 1973 dan 1974. Pada masa kolonial, para pejabat selalu mencoba mengendalikan pemerintahan melalui kepala daerah pribumi. Sistem ini dijalankan sejak masa kedatangan VOC hingga runtuhnya Hindia Belanda pada tahun 1942. Upaya manipulasi terhadap politik lokal dipilih karena biayanya lebih murah dan cukup efektif. Sejak VOC tiba di Pulau Jawa abad ke-15, mereka mulai melakukan konsolidasi dengan otoritas pribumi setempat. Mereka mulai menyederhanakan hierarki pejabat kerajaan hingga dapat membentuk jaringan kepala daerah yang relatif lebih tertib dan dapat dikendalikan. Jabatan tertinggi dalam pemerintahan sipil daerah adalah gubernur yang merupakan orang Eropa. Di bawahnya terdapat residen dan asisten residen yang sama-sama diisi oleh orang Eropa. Adapun hierarki pejabat pribumi terdiri dari bupati yang bertanggung jawab atas kabupaten, wedana atau kepala kawedanan, dan asisten wedana. Pada pejabat pribumi inilah yang disebut sebagai kalangan elit Jawa atau juga dikenal dengan priyayi yang merupakan kelas bangsawan tertinggi di dalam masyarakat pribumi. Sartono Kartodirjo dalam buku berjudul Perkembangan Peradaban Priyayi disebutkan bahwa secara etimologi priyayi berasal dari kata parayayi atau para adik, yang dimaksud adalah adik raja. Hal ini semakin menegaskan bahwa priyayi memiliki keterkaitan dengan keluarga secara turun-temurun. Seorang pejabat pribumi yang pertama kali naik namanya akan mendapat gelar kebangsawanan. Gelar kebangsawanan akan didapatkan juga oleh keturunan yang menggantikannya. Sebagai contoh, Bupati Magelang pertama tahun 1810 yaitu Raden Tumenggung Danuningrat. Kemudian penggantinya yang merupakan anaknya bergelar Raden Adipati Arya Danuningrat II di tahun 1862 dan seterusnya. Para elit Jawa yang terbukti loyal terhadap pemerintahan kolonial akan mendapatkan keuntungan, baik secara materi maupun pendidikan barat untuk anak-anaknya. Pejabat pribumi yang disukai oleh Belanda juga tidak akan diganggu pemerintahannya hingga para keturunannya dapat terus menempati kursi kekuasaan. Ketika ada pejabat pribumi yang dipecat atau pensiun, penggantinya dipilih dari keluarga pejabat terdahulu tanpa melihat kredibilitas atau kemampuannya. Keluarga Citro Soman misalnya yang merupakan bupati di Pasisir, dari 47 anaknya,
9 orang menjadi bupati, yakni 2 di Magetan, 2 di Jepara, sedangkan anak-anak lainnya menjabat di Blora, Surabaya, Juwana, Ponorogo, Grobogan, Tuban, Kudus, Pati, Batang, Rembang, dan Lamongan. Sementara keturunan perempuannya menikah dengan banyak keluarga bupati lain. Pernikahan anak-anak antar para pejabat elit pribumi juga dilakukan sebagai salah satu cara mewariskan kekuasaan. Praktik ini dikenal sebagai pernikahan politik untuk mempertahankan statusnya yang tinggi atau untuk naik jabatan. Ketika Indonesia merdeka, politik dinasti juga tumbuh semakin subur. Ketika masa Orde Baru, salah satu kebijakan yang cukup kontroversi pada saat itu adalah ketika Siti Hardianti Rukmana atau Tutut menjadi anggota MPR. Tak hanya itu, Tutut juga kemudian ditunjuk sebagai Menteri Sosial ke-23 oleh ayahnya sendiri, yaitu Presiden Soeharto. Kebijakan ini pun mendapatkan kritikan dan berbuah tuntutan reformasi. Setelahnya sampai hari ini, politik dinasti justru semakin terbuka, mulai dari Provinsi Banten sampai lingkaran presiden dan wakil presiden. Selain tentang kemampuan dan kapabilitas pada politik dinasti, fakta lain menunjukkan praktik politik dinasti justru berkontribusi pada meningkatnya korupsi di pemerintahan. Transparency International pada 2021 mencatat bahwa sebagian besar daerah dengan kasus korupsi kepala daerah yang tinggi juga merupakan wilayah dengan dominasi politik dinasti. Indonesian Corruption Watch menemukan bahwa sebanyak 86 kepala daerah yang terlibat kasus korupsi antara 2010 sampai 2021 memiliki hubungan kekerabatan dengan pejabat sebelumnya. Politik dinasti seperti yang dikritik jelas bertentangan dengan prinsip keadilan karena mendistorsi peluang yang seharusnya terbuka bagi semua individu berbakat dan berintegritas. Pelaksanaan demokrasi ini jelas berbanding terbalik juga dengan pandangan Niccolo Machiavelli dalam buku The Prince yang menekankan bahwa pemimpin harus dipilih berdasarkan kemampuan mereka untuk mempertahankan negara dan memajukan kepentingan umum. Sayangnya, hari ini publik masih sering beranggapan ketika terjadi praktik pemusatan kekuasaan pada golongan tertentu atau dinasti keluarga tertentu, maka yang dianggap salah adalah orangnya. Bahkan publik tidak banyak mendalami kesalahan atau unsur yang salah pada konsep demokrasinya. Justru, yang perlu dikritisi bukan praktik politik dinastinya, tetapi sistem pemerintahan demokrasi. Sebab sistem demokrasi telah benar-benar melegitimasi munculnya politik dinasti. Fakta membenarkan bahwa demokrasilah yang menjadikan popularitas, modal, jaringan, dan partai sebagai faktor utama memenangkan pemilu. Sementara keluarga pejabat biasanya memiliki nama besar, akses media, dana, jaringan birokrasi, dan jaringan partai. Akibatnya, peluang menang jauh lebih besar dibandingkan masyarakat biasa. Dalam waktu lama, pada akhirnya kekuasaan berputar pada keluarga tertentu. Bahkan jika tidak kapabel pun bisa saja terpilih menjadi pejabat. Lebih parah lagi, politik dinasti justru dilegitimasi undang-undang yang direvisi sesuai kepentingan penguasa. Karena memang dalam demokrasi, penguasa berwenang membuat hukum. Adanya praktik politik dinasti telah menyebabkan hilangnya kesempatan orang yang berkompeten untuk memberikan kontribusi terbaiknya dengan pemikiran dan perannya. Polemik politik dinasti di masa Islam sebetulnya pun pernah terjadi. Berawal dari kasus penobatan Yazid oleh Muawiyah ketika Muawiyah masih berkuasa. Sontak saja hal demikian melahirkan kecaman dari berbagai pihak, termasuk dari para kalangan sahabat. Adalah Abdurrahman ibnu Abu Bakar radhiyallahu anhu yang menyatakan di depan khalayak bahwa apa yang dilakukan oleh Muawiyah dengan menobatkan anaknya Yazid sebagai khalifah penggantinya merupakan ajaran Heraklius. Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitab Nizamul Hukmi fil Islam menjelaskan bahwa sistem putra mahkota yang mewariskan kepemimpinan kepada putra atau kerabat merupakan sistem yang bertentangan dengan syariat Islam. Syariat Islam mewajibkan umat Islam untuk mengangkat seorang pemimpin atau khalifah dengan metode baiat dari kaum muslimin. Dengan salah satu syaratnya adalah mampu mengemban amanah kepemimpinan. Dalam Islam, seseorang boleh mencalonkan diri sendiri atau orang lain sebagai calon khalifah untuk dipilih. Kemudian pemimpin yang terpilih atau dikehendaki umat Islam dibaiat atau diangkat. Sementara Muawiyah berusaha mengambil baiat dengan cara paksa pada anaknya. Hingga kaum muslimin akhirnya terpaksa membaiat Yazid meski kapabilitasnya kurang dibandingkan beberapa putra dari sahabat Rasul lainnya.
Terjadilah kesalahan penerapan atau isa atau tatbik baiat pada diri Yazid yang dilakukan Muawiyah. Kesalahan penerapan baiat tersebut tidak lantas menjadikan sistem dalam Islam membenarkan politik dinasti. Kepemimpinan adalah amanah yang harus dijalankan oleh orang yang memiliki kemampuan melaksanakannya. Rasulullah SAW bersabda, dari Abu Dzar dia berkata, saya berkata, wahai Rasulullah, tidakkah Anda menjadikanku sebagai pejabat? Abu Dzar berkata, kemudian beliau menepuk bahuku dengan tangan beliau seraya bersabda, wahai Abu Dzar, kamu ini lemah, padahal jabatan merupakan amanah. Pada hari kiamat, ia adalah kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi siapa yang mengambilnya dengan hak dan melaksanakan tugas dengan benar. Hadis riwayat Muslim.